wabarakatuh. Ayo monggo. Jadi Pak Jamil, ayo. Ayo. Pak Kapus, siapa lagi Pak Kapus? Pak jam lain mau. Masih di ada? Udah? Belum? Pasas. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, pada pagi ini kami dapat kunjungan kehormatan dari Ketua KPK dan para wakil ketua setelah dilantik sebulan yang lalu. Dan tentunya kehadiran beliau sangat berarti bagi kami karena kita mengambil langkah-langkah yang sinergitas di antara kami, sehingga saya minta tolong juga pada teman-teman bahwa di antara kami ini tidak ada apa-apa yang kadang-kadang disebut-sebutkan bahwa kami bersaing. Tidak, kami sama-sama, kami menyukai bangsa ini dan sama-sama ingin memberantas tindak pidana korupsi. Dan tadi disampaikan beberapa hal oleh beliau, nanti beliau yang akan menyampaikannya, dan ini adalah langkah awal kami untuk melangkah untuk ke depan lebih baik lagi. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Terima kasih yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semuanya untuk rekan-rekan media khususnya. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal, kami pimpinan KPK melaksanakan pertemuan dengan Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran. Ada Pak Jam, kemudian Kepala Badan, ya, pejabat tinggi Madya maupun pejabat tinggi Pratama. Ada beberapa hal yang kami bahas bersama. Poin-poinnya antara lain bahwa menindaklanjuti pertemuan hari ini nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ya, mungkin selama ini sifatnya formal, kami akan lakukan secara reguler saja untuk membahas beberapa hal yang menjadi isu-isu penting terkait masalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sudah menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia pada asta cita beliau. Ini menjadi perhatian kami semua aparat penegak hukum, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu perlu dilakukan sinergitas, ada kerjasama, ada kolaborasi dan koordinasi dalam berbagai hal. Tadi kita bahas juga akan terkait masalah pelatihan, pendidikan, kemudian kerjasama untuk meningkatkan hubungan yang sudah dilakukan selama ini oleh KPK dengan luar negeri, kemudian juga masalah peningkatan dalam rangka upaya aset recovery, karena di Kejaksaan Agung ada badan baru yaitu pemulihan aset gitu. Nah, ini menjadi hal-hal yang nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut ya. Intinya sekali lagi dalam pertemuan ini kami akan berusaha bahwa tujuan pemberantasan korupsi antara Kejaksaan Agung ya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa berjalan dengan sinergi, dengan baik ya, sehingga tercapai tujuan untuk yang diharapkan oleh masyarakat, yang diharapkan oleh pemerintah dan semua pihak ya, terutama dalam rangka yang paling pertama menurunkan indeks persepsi korupsi yang beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir, angkanya atau posisinya kurang bagus. Ini menjadi tanggung jawab bersama ya, semuanya, bukan hanya aparat penegak hukum, nanti termasuk juga stakeholder yang lain. Kami akan berusaha untuk sama-sama memiliki tanggung jawab, meskipun semuanya menjadi leadernya adalah di KPK, tapi semuanya punya tanggung jawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih juga pada Pak JA yang sudah menerima kami dengan luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi
awal yang baik untuk melakukan komunikasi dan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ya. Kalau ada media, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak, Jihan dari Tempo Pak. Ini kan pertanyaan pertama Pak setelah kesini Pak. Tadi spesifik untuk gas pencegahan ini tadi membahas apa? Apakah follow up yang pertemuan kemarin, kebetulan yang kemarin diwakilkan oleh Pak Wakil KPK. Terus untuk tadi penanganan yang kedua, penanganan korupsi Pak. Sebelumnya kan disinggung soal korupsi tata kelola sawit, dan sebelumnya juga ada tentang kebocoran negara 300 triliun yang penanganan tata kelola sawit. Itu apakah juga sedang penanganannya di kejaksaan bagaimana? Karena sebelumnya juga KPK menghitung adanya perusahaan-perusahaan yang belum membayar denda sesuai Undang-Undang Ciptaker. Terus untuk KJA Pak, follow up kasus yang kemarin Pak, KLHK kan dibilang sudah ada tersangka tuh Pak. Nah itu salah satu tersangka itu apakah juga eselon 1, eselon 2 sama mantan menteri KLHK. Lalu untuk satu lagi Pak, untuk KJA, modusnya itu apakah salah satu modus spesifik korupsi yang KLHK itu penolakan pejabat KLHK kepada perusahaan-perusahaan itu Pak, terkait denda administratif yang kewenangan KLHK. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, kita harus pahami ya bahwa pemberantasan korupsi itu mulai dari ada kegiatan pendidikan, kemudian juga pencegahan dan juga penindakan. Itu merupakan kegiatan yang simultan, yang sama-sama penting, saling keterkaitan gitu, dan harus dipahami bahwa itu menentukan keberhasilan suatu pemberantasan korupsi. Nah, terkait pencegahan apa yang dibahas dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan pagi ini, banyak hal gitu ya. Pencegahan, bagaimana kita mempersiapkan tentang upaya-upaya pencegahan ya, kemudian kegiatan yang sudah dilakukan selama ini berkaitan, saya sampaikan masalah diklatnya seperti apa, kemudian pelatihan-pelatihan, mungkin ada beberapa berkas perkara yang nanti bisa kita sama-sama pelajari gitu, terutama mungkin untuk para nah itu juga mungkin beberapa kasus, dan kita juga akan mensikapi ya permasalahan-permasalahan yang sekarang itu mungkin menjadi sebuah tren yang baru. Contoh misalkan saya sampaikan terkait masalah cryptocurrency. Nah ini hal yang baru ya, pengalihan dari OJK juga sudah menentukan harus seperti apa. Ini juga harus menjadi pemahaman aparat penegak hukum untuk bisa memahami, mengerti, dan aturannya seperti apa. Banyak lagi masalah penjara, tapi itu karena teknis banget, jadi mungkin saya tidak akan sampaikan. Itu nanti akan menjadi bahan materi pertemuan-pertemuan berikutnya, membahas pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Terima kasih. Baik, jadi saya nambahkan, pertemuan ini adalah pertemuan awal, jadi tentunya nanti secara teknis akan kita tidak lanjuti, dan saya mengharapkan nanti kita akan lebih baik lagi dalam beberapa tahun. Kemudian untuk KLHK kita masih dalam pengembangan, tetapi ada beberapa hal yang sudah perbuatan-perbuatan melawan hukumnya kita sudah inventarisir, tapi sedang pendalaman, dan tentunya dalam waktu ya, mungkin sebulan lagi baru kita akan apa yang disampaikan kita akan saya jawab. Yang pasti ada. Dan nanti dulu aja, jangan tergesa-gesa ya. Iya. Satu lagi ya. Ya. Pak, izin update Pak terkait dengan kasus Hasto mungkin dari KPK dan juga untuk jaksa agung. Gini, kita batasi saja gitu pertanyaan yang berkaitan dengan pertemuan hari ini dengan pertemuan hari ini ya. Baik, mungkin selanjutnya untuk sejauh ini sih Pak peran Satgas anti korupsi dari Kejagung sendiri, dan mungkin untuk pola kerja sama KPK dan Kejagung ke depannya aja Pak. Terima kasih. Baik, dan ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa kita ke depan akan lebih bersinergi lagi. Kita sekarang kalau dikatakan kita tidak bersinergi, kita bersinergi. Setiap langkah kita selalu koordinasi, dan ini koordinasi tidak harus saya sampaikan kepada teman-teman tentunya. Karena
secara teknis banyak setiap saat kami berkoordinasi dengan KPK, tapi yang Satgas yang ada memang Satgas yang dibentuk adalah dalam rangka untuk percepatan penanganan perkara. Jadi bukan hal-hal Satgas itu di luar tugas struktural yang kami. Satgas ini adalah dibentuk Satgas adalah hanya dalam rangka untuk percepatan penanganan. Itu. Ya, cukup ya. Ya. Baik. Ya. Akan dikedepankan untuk mengembalikan atau tidak? Ya, kemarin kan kita udah ada 5 korporasinya. Itu 5 korporasinya. Dan ada lagi selain 5 itu sebenarnya ada yang kecil-kecil yang sifatnya kemungkinan nanti kita akan perdatakan untuk penarikannya kembali. Ya, jadi kita tidak ada 2.000 lebih kalau kami jadikan tersangka semua 2.000 lebih, kemudian kerugian yang kita akan tuntut adalah sangat sedikit. Tentunya kita cuma efektifnya aja kita akan tindak lanjuti. Tetapi yang utamanya dari 5 perusahaan itu yang hampir 150 T yang dia paling utama yang harus bertanggung jawab. Ya. Ya. Cukup. Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Ya.